Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Budian pada video part 2 lanjutan pembahasan soal penilaian akhir tema 7 kebersamaan. Kali ini kita akan membahas soal-soal Romawi 2 dan Romawi 3. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jawaban di Romawi 2 dan Romawi 3 bisa jadi memunculkan bermacam-macam jawaban dalam satu soal. Tidak apa-apa, selama jawaban tersebut masih nyambung dengan materi dan soal. Baiklah, anak-anak sudah siap? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 21. Nah, anak-anak, di situ ada 4 orang anak. Mereka bernama Hasan, Dila, Sofia, dan Malik. Pertanyaannya adalah, dari 4 anak di atas yang berjenis kelamin laki-laki adalah siapa anak-anak yang berjenis laki-laki? Ya, yang berjenis laki-laki adalah Hasan dan Malik. Oke, tepat sekali jawabannya. Nah, selanjutnya nomor 22. Pada gambar di samping, kegiatan yang dilakukan di sekolah bersama-sama berdasarkan gambar adalah kegiatan apa yang mereka lakukan bersama-sama anak-anak? Ya, anak-anak itu sedang istirahat atau membeli makanan. Mereka istirahat bersama-sama dengan temannya. Anak-anak juga seperti itu kan ya? Iya dong. Oke, selanjutnya nomor 23. Namun sebelum itu anak-anak diminta untuk membaca dongeng di bawah ini. Oke, Budian akan membacakan. Judul dongeng ini adalah 4 ekor lembu. Seekor singa mengawasi 4 ekor lembu. Lembu-lembu itu sedang makan di padang rumput. Singa sulit sekali memangsa lembu karena mereka selalu rukun. Mereka selalu mengaitkan ekornya satu sama lain. Ya. Pertanyaan nomor 23. Tokoh yang ada pada dongeng di atas adalah siapa saja anak-anak yang ada pada dongeng tersebut? Jawabannya adalah para lembu dan singa, atau bisa jadi lembu-lembu dan singa. Itu juga benar. Oke, anak-anak juga menjawab seperti ini kan? Insya Allah ya. Oke, selanjutnya ke nomor 24. Isi dongeng di atas adalah, jadi dongeng di atas itu menceritakan tentang apa anak-anak? Ya, dongeng di atas bercerita tentang para lembu yang rukun, atau boleh lembu-lembu yang rukun. Itu juga benar. Oke. Selanjutnya kita ke nomor 25. Ada sebuah percakapan. Budi, apakah tugasmu sudah selesai? Tanya Anton. Kata sapaan pada kalimat di atas adalah, apa kata sapaannya anak-anak? Apa kata sapaan Anton kepada temannya itu tadi? Ya, kata sapaannya adalah
Budi. Dia memanggil temannya Budi. Jadi kata sapaannya adalah Budi. Oke. Selanjutnya nomor 26. Gambar lingkaran dengan pecahan 1/2 adalah anak-anak, karena nomor 26 ini kita diminta untuk menggambar 27. Nilai pecahan pada gambar lingkaran di samping adalah titik-titik. Jadi anak-anak, di situ ada gambar lingkaran dan lingkaran tersebut dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Dari ketiga bagian tersebut ada satu bagian yang diarsir. Maka hal itu menunjukkan pecahan berapa ya? Karena ada satu bagian yang diarsir dari 3 keseluruhannya, maka pecahan tersebut bernilai 1/3. 1 itu dari bagian yang diarsir dan 3 adalah total bagian yang dibagi sama rata. Oke. Nah, maaf, ini terlalu besar, kita kecilkan. Oke. Selanjutnya nomor 28. Ya, dilihat di situ ada 3 gambar. Ada gambar alarm, ada gambar tepuk tangan, dan ada gambar kentongan. Pertanyaannya yaitu urutan bunyi yang paling kuat hingga paling lemah titik-titik. Jadi kita diminta mengurutkan anak-anak, bunyi mana yang paling kuat hingga yang paling lemah. Maka jawabannya adalah yang paling kuat apa anak-anak? Ya, alarm. Alarm adalah bunyi yang paling kuat. Selanjutnya setelah alarm yaitu kentongan. Kemudian yang terakhir adalah tepuk tangan. Nah, jadi seperti itu urutannya. Urutan bunyi mulai yang paling kuat hingga yang paling lemah. Oke, ini jawaban untuk nomor 28. Ya. Oke, selanjutnya nomor 29. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat titik-titik. Nah, tanah liat ini bahannya yang sangat elastis, mudah dibentuk. Jadi, karena dia mudah dibentuk, dia bisa digunakan untuk membuat macam-macam kerajinan anak-anak. Banyak sekali macam-macam kerajinan yang dapat dibuat dengan tanah liat. Namun di sini Budian akan menyebutkan beberapa saja. Di antaranya yaitu vas bunga atau bisa juga gerabah. Anak-anak ingat ya, contoh dari gerabah kemarin apa saja? Coba anak-anak sebutkan. Ya, setelah itu ada lagi patung dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 30.
Sebelum melakukan kegiatan olahraga, sebaiknya kita melakukan titik-titik. Nah, kegiatan apa anak-anak yang kita lakukan sebelum olahraga supaya ketika olahraga nanti tidak cedera? Apa ya? Ya, kita harus melakukan pemanasan. Pemanasan itu adalah gerakan awal atau gerakan permulaan. Gerakannya ringan-ringan saja. Tujuannya untuk melenturkan otot. Ya, agar otot-otot kita tidak kaku. Jadi, kalau otot-otot kita sudah lemas, maka nanti ketika olahraga kita akan terhindar dari resiko cedera. Atau resiko cedera tersebut akan menjadi minimal atau sangat kecil sekali resikonya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas Romawi 3. Langsung saja nomor 31. Pertanyaannya, sebutkan 2 macam keberagaman yang ada di sekolah. Nah, anak-anak, sebenarnya banyak sekali keberagaman yang ada di sekolah kita. Misalnya beragam dalam hal jenis kelamin, hobi, warna kulit, makanan kesukaan, kepribadian, suku bangsa, dan lain sebagainya. Nah, di sini Budian akan menyebutkan beberapa saja ya sebagai contoh. Nah, yang Budian sebutkan adalah hal-hal umum, yaitu yang misalnya berbeda dalam jenis kelamin atau hobi. Hobi kita pasti berbeda kan dengan teman-teman kita, atau berbeda dalam hal warna kulit, atau juga berbeda suku bangsa. Jadi misalnya kita dari suku Jawa, teman kita dari Madura. Nah, atau juga berbeda dalam kepribadian. Nah, kepribadian ini misalnya kalau kita sifatnya suka memberi, suka menolong, sementara teman kita sifatnya rajin, mandiri, penyayang, seperti itu. Nah, anak-anak dipilih 2 saja dari beberapa contoh ini bisa, atau anak-anak membuat contoh yang lainnya juga bisa. Oke, selanjutnya nomor 32. Buatlah 2 kalimat yang mengandung kata sapaan. Nah, Budian ini coba membuat contohnya ya. Kalimat dari kata sapaan ini boleh berupa kalimat berita, atau kalimat tanya, atau kalimat perintah. Nah, ini contoh dari Budian. Yang pertama, Dila sahabatku, maukah nanti malam kamu belajar bersama di rumahku? Nah, ini contoh kata sapaan yang berupa kalimat tanya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu misalnya, Assalamualaikum Budi, tolong nanti maghrib
Ajak aku sholat berjamaah di masjid. Nah, seperti ini contoh yang kedua. Oke, anak-anak bisa membuatnya sendiri. Oke, ini jawabannya lumayan ya. Jadi ditaruh sini saja. Oke, ini adalah jawaban untuk nomor 32. Oke, selanjutnya ke nomor 33. Gambarlah pecahan dengan nilai 1/4. Nah, anak-anak, kalian bisa menggambar pecahan dengan bentuk yang bermacam-macam. Boleh bentuk persegi panjang, boleh bentuk lingkaran, atau boleh bentuk persegi. Nah, yang harus kalian perhatikan adalah nilainya. Langsung ke nomor 24. Jelaskan langkah-langkah menggambar imajinatif. Gambar imajinatif adalah gambar sesuai dengan keinginan kita atau hayalan kita. Nah, ada langkah-langkah atau cara-cara untuk menggambarnya. Apa saja? Yaitu yang pertama, kita harus menentukan tema dulu. Kita mau menggambar tema apa? Yang pertama, menentukan tema gambar. Ya, kita mau menggambar dengan tema apa? Itu yang harus pertama kali kita pikirkan. Misalnya kita mau menggambar dengan tema hewan. Nah, sudah ketemu ya temanya, yaitu hewan. Selanjutnya yaitu mencari ide. Nah, kira-kira idenya kita mau menggambar hewan apa ya? Misalnya kita mau menggambar hewan kupu-kupu. Nah, gitu. Kita mencari idenya kupu-kupunya nanti seperti apa ya bentuknya, atau warnanya nanti seperti apa, kemudian kupu-kupu itu sedang apa, kemudian sedang di mana kupu-kupu itu. Nah, itu adalah contoh mencari ide. Kemudian langkah yang ketiga yaitu kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat-alatnya itu misalnya pensil, kemudian penghapus, kemudian pewarna atau pensil warna atau cat warna dan lain sebagainya. Dan kemudian ada juga kertas untuk menggambar atau buku gambar. Nah, selanjutnya setelah menyiapkan alat dan bahan, langkah yang keempat yaitu membuat sketsa. Membuat sketsa atau rancangan gambar. Nah, sketsa ini misalnya tadi Budian mau menggambar kupu-kupu, kita gambarlah bentuk kupu-kupu itu dengan gambar yang tipis-tipis dulu. Kita buat rancangannya dulu, kira-kira nanti kupunya bentuknya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian langkah yang kelima yaitu setelah kita membuat sketsa dan kita tebali sketsa tersebut, langkah yang kelima yaitu mewarnai gambar tersebut.
Nah, ini adalah tahap terakhir dari langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, kira-kira nanti Budian mau memberi warna kupu-kupu itu tadi dengan warna apa saja ya? Atau nanti bagian sayapnya Budian kasih warna apa ya? Nah, itu adalah langkah-langkah atau 5 langkah untuk menggambar imajinatif. Nah, anak-anak, kalau kalian sekarang sedang di rumah saja, untuk mengisi waktu kalian bisa coba menggambar gambar imajinatif ini. Kalian boleh memakai tema apa saja, misalnya tumbuhan, kemudian atau kartun-kartun kesukaan kalian, atau ikan dan lain sebagainya ya. Nanti kalau ada yang membuat, bolehlah fotonya itu nanti difoto kemudian dikirimkan kepada Budian. Oke? Ini berlaku untuk kelas 2A dan 2B. Oke. Ini bukan tugas, bukan juga Budian memaksa harus membuat, tapi ini untuk kegiatan mengisi waktu luang kalian. Bila kalian mau, silakan menggambar, kemudian nanti dikirimkan gambarnya kepada Budian. Budian ingin tahu gambar imajinatif kalian. Oke, selanjutnya untuk nomor 35, jelaskan cara permainan bola tangan air. Nah, bola tangan air ini permainannya hampir sama dengan sepak bola, namun bedanya ini bermainnya di dalam air dan anggota tubuh yang boleh memegang bola adalah tangan. Itu ya. Di sini jawabannya agak sedikit banyak. Jadi anak-anak bisa membacanya dengan pelan-pelan ya. Namun yang harus diperhatikan ketika bermain ini adalah anak-anak harus hati-hati ya, karena ini bermainnya di dalam air. Apalagi nanti kalau apalagi kalau nanti kolam renangnya itu agak dalam. Permainan ini sangat seru sekali. Tapi ya kembali lagi itu tadi, anak-anak harus berhati-hati. Oke? Nah, anak-anak, bagaimana penjelasan dari Budian? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, ini adalah video part 2, sambungan dari part 1 tadi. Sudah selesai kita lakukan. Semoga anak-anak bisa mendapat manfaat dari video ini. Baiklah, cukup sampai di sini video kali ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain video. Tetap jaga kesehatan, jaga sholatnya, mengajinya juga, dan selalu membantu orang tua di rumah ya. Mohon maaf bila ada salah kata atau tulisan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.